Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini apa namanya? Udah pada daftar SBMPTN belum? Sudah, Atau Sudah, Kak. alhamdulillah. sudah ya? Ujiannya kapan? Aku tanggal 20. Oh, beda-beda ya. Ada Bentar lagi, Kak, minggu ini. tanggal 20 masih lama lah ya. Masih banyak waktu untuk belajar teman-teman. Jadi teman-teman bisa sebelumnya sudah belajar tentang kalimat efektif. Sudah, Kang. Sudah. Ya, maka kita coba dulu kuis ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa teman-teman ini kan ya begitu ya. Nanti materinya dari kakak tentang kalimat efektif juga. Kuis. Maka dicoba ya. Silakan, tuh linknya sudah ada di quizisnya. Masih menunggu. Baik, sudah ada yang bergabung. Kita menunggu yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ber-7 orang ya. Alhamdulillah. 8. Ini kita ada berapa orang di sini? Ada 8 orang ya? Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, sudah ada yang selesai ya. Alhamdulillah. Wah, si Rindi. Alhamdulillah betul semua nih. Masya Allah, hebat ya. Rindi Aliatis Solihah. Sudah hampir selesai ya. Ada beberapa orang lagi nih. Kanaya sama Kang Alif Ridwan Kusuma. Kita
Sudah beres semuanya? Dia ada 2 ini misalnya. Masih ada beberapa soal. Sambil kita menunggu kananya, kakak mempersiapkan PowerPoint dulu. Sebentar. Alhamdulillah, sepertinya sudah selesai. Wah, barakallah. Teh Rindi ini ya. Rindi alias Solihah, betul semuanya. Masya Allah ya. Ada Teh Siva nomor 2. Itu salahnya 2. Sama Kanaya juga salah 2 dari 10 soal. Sama Sadira juga ya. Nah, selebihnya ada yang 3, Latifah. Dan ya, beberapa lainnya lebih dari itu. Baik, alhamdulillah. Kakak izin saya screen ya. Nah, boleh mungkin mikrofonnya sudah boleh diaktifkan kembali. Halo? Iya, Kak. Iya, Kang. Baik, kakak akan mencoba menjelaskan dulu tentang apa itu yang disebut dengan kalimat efektif atau bagaimananya ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan, tapi kakak di sini akan mencoba sedikit memberikan penjelasan kembali ya. Caranya mengulang-ulang kembali kepada adik-adik semuanya. Lancar kaji karena diulang ya, pasal jalan karena ditempuh begitu ya. Jadi karena kita sering-sering membahas, insya Allah itu jadi lebih mudah dipahami begitu nanti. Oke, sebentar. Oke, ini dia ya. Screen aja deh. Oke. Izinkan. Nah, udah keluar layarnya? Udah, Kak. Udah, Kang. Nah, baik. Mungkin seperti ini ya. Lebih miring. Bentar. Nah, kita belajar tentang kalimat ya, tentang kalimat definisi apa sih yang disebut dengan kalimat begitu ya. Jadi kalau kalimat itu apa sih inti-inti dari kalimat begitu ya, dan bagaimana ciri-ciri dalam kalimat itu dulu.
Nah, begitu. Nah, baik, Kakak di sini akan mencobakan. Jadi kalau di KBBI sudah dicari tahu apa yang disebut dengan kalimat. Oh ya, siapa di sini yang bisa menafsirkan apa yang disebut dengan kalimat dulu? Halo? Gabungan dari frasa. Gabungan dari frasa. Ini siapa ini punten namanya? Tiffany, Kang. Oh, oke, Tiffany. Bagus. Yang lainnya? Nah, apa yang disebut dengan kalimat dulu? Satuan bahasa yang menyatakan makna. Menyatakan makna. Bagus. Namanya siapa punten? Sifat. Nah, Syifa. Ya, ini. Oh, Rindi ada Rindi? Ada, Kang. Nah, Terindi. Menurut Terindi apa yang disebut dengan kalimat? Kumpulan kata yang mengandung arti. Nah, ya. Jadi bagus ya, semuanya betul ya. Jadi kalau untuk kelas kakak jangan takut salah ya, karena salah itu bukan masalah begitu ya. Jadi silakan dijawab saja karena kita lagi belajar. Nah, kalimat menurut Wikipedia ya adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang terdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, begitu. Jadi satuan kata atau rangkaian kata atau yang bisa disebut dengan frasa tadi begitu ya, yang berdiri sendiri dan memiliki nyatakan makna yang lengkap yang terdapat di dalam satuan gramatikal begitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya ada kalimat-kalimat yang bersifat apa yang memiliki intonasi akhir sebenarnya untuk sebuah kalimat begitu ya. Nah, intonasi akhir ini apa begitu ya? Nah, intonasi akhir dalam sebuah kalimat. Nah, ini di sini kalimat ya. Nah, di sini memiliki kalimat dapat memberikan kemudahan dan kejelasan informasi kepada pembaca atau berasal dari bahasa Belanda itu sintaksis begitu ya. Ini artinya. Nah, sebenarnya kan dalam sebuah kalimat itu terdiri harus memiliki intonasi akhir tadi ya. Intonasi akhir itu berupa kata tanya, kata berita, dan kata perintah begitu ya. Nah, ini definisi dulu ya. Jadi kalau sebenarnya dalam kalimat itu ada urutan-urutannya. Kak, kalau misalkan tentang bunyi itu fonologi. Kak, kalau misalkan tentang kata itu morfologi ya. Tentang kalimat baru sintaksisnya. Kalau semantik apakah ilmu tentang makna kata begitu ya. Nah, tentang wacana adalah teks atau paragraf. Nah, soal-soal yang adik-adik dapatkan itu semuanya ada. Nah, ada di sini begitu ya. Fonologinya ada, morfologinya ada, sintaksisnya ada, wacananya ada begitu. Kalau fonologi bunyi ya seperti hiponim hipernim begitu ya. Yang bunyinya sama tapi makna berbeda. Yang bunyinya agak mirip tapi maknanya berbeda begitu ya. Bang, bang bunyinya kan mirip, tulisannya berbeda begitu ya. Nah, itu fonologinya begitu ya. Bunyi. Wah, ada lagi kalau lebih ke spesifik itu nanti adik-adik bisa lebih kepada bunyi A. A itu ada berapa jenis sih? E itu ada berapa jenis sih? E-nya orang Padang sama E-nya orang Sunda berbeda. Pasteur kan gitu. Begitu ya. Nah, saya juga agak susah ya menggunakan ejaan Pasteur pada bahasa Sunda begitu. Nah, punten begitu ya. Ini seperti apa E-nya begitu. Nah, itulah semua unsur di dalam kalimat ini terdiri dari bunyi, kata, dan struktur kalimat itu sendiri begitu ya. Nanti kita bicara tentang intonasi akhirnya. Nah, unsur-unsurnya, kita ada subjek, begitu ya. Kalau subjek adalah pelaku atau peserta yang melakukan pekerjaan, ya, berbuat, ya. Oh, ada yang berlaku sebagai penderita ya, Kak ya? Iya, subjek sebagai penderita. Contohnya, pisang dimakan
Budi misalnya kan ini Budi yang sebenarnya Karto kan sebenarnya kan pelakunya ya, tapi beliau sebagai penderita di sana. Kalau karena memang dimakan begitu ya. Nah seperti ini memang lebih banyak ya pembahasannya nanti. Lalu subjek dapat diisi oleh kata benda gitu ya. Jadi apapun yang mengenai subjek itu harus berupa bisanya dapat diisi ya, dapat diisi dengan kata benda, perasaan nomina, kausa, verba. Next ya. Ini subjeknya adalah intinya pelaku ya begitu ya. Dosen suka membaca, kursi dosen bagus. Nah, kursi dosen subjek. Yang memakai baju putih itu dosen saya begitu ya. Yang memakai baju putih dosen. Nah, itu juga termasuk subjek begitu ya. Kalimat efektif berikutnya di sini. Nah, di sini sudah ya. Nah, lalu di sini predikat. Unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata-kata kerja, misalnya memasak, bermain, menyanyi, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah dan predikat ini adalah inti dari sebuah kalimat. Nah, kalau ada soal yang bertanya, inti kalimat tersebut apa? Cari subjek, cari predikat. Kalau subjeknya itu berupa keterangan, ada tambahan pelengkapnya yang seperti ini tadi ya. Yang ini kita ketahui ya. Yang memakai baju, nah ini contoh tadi, baju putih itu dosen saya makan pisang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan sebegini ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kakak? Enggak, silakan nanti ya. Yang memakai baju putih itu adalah dosen saya yang menyukai pisang Ambon berwarna hijau. Nah, inti kalimatnya apa coba kira-kira? Silakan sebutkan nama, izin menjawab. Nah, boleh tetap, silakan. Halo? Ini nanti akan ada reward dari panitia ya. Silakan. Yang memakai baju putih itu dosen saya sedang memakan pisang Ambon berwarna hijau. Nah, kira-kira dari kalimat itu apa inti kalimatnya? Jawab. Makan pisang enggak? Bukan sih. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Jawab aja. Ini siapa? Itu namanya. Yang salah kakak menggunakan HP ya. Jadi nggak bisa. Yang memakan. Ini nama dengan siapa ini? Cindy. Nah, Cindy. Nah, yang lainnya? Rindi atau Cindy? Cindy. Rindi. Nah, inti kalimatnya adalah dosen makan pisang atau dosen makan aja. Nah, begitu. Kadang ada option jawabannya mengisi tentang apa objeknya juga begitu ya. Ini yang memakai baju putih itu dosen saya itu adalah subjek. Semuanya subjek. Sebenarnya yang mengarah kepada dosen saya kan. Tapi yang memakai baju putih itu adalah pelengkap atau keterangan dari si dosen begitu. Nah, mau tanya. Oke, silakan. Kalau soal terus yang lebih efektif yang mana, dosen memakan pisang atau dosen memakan? Kurang jelas Kang suaranya. Dengan Kang siapa ini punten? Ridwan, Afif Ridwan. Oke, siap. Kalau dosen memakan pisang atau dosen memakan, itu lebih efektif mana? Oh ya, sebenarnya lebih efektif makan saja ya. Kalau memakan ya hampir sama artinya ya. Ya sebenarnya tidak terlalu ini ya. Karena imbuhan mie itu sudah menyatakan makan itu sudah adalah kegiatan mengunyah atau memproses makanan. Kalau memakan ya dia melakukan kegiatan makan kan begitu. Begitu Oh, ya. Kang? Terima kasih. Ya, mangga. Kang Ridwan Nuhun pertanyaannya. Nah, itu bagus pertanyaannya ya.
eh, ya anggap saja tadi adalah contoh soal ya tentang subjeknya. Jadi kalau ada yang bertanya tentang inti sebuah kalimat, berarti terdiri dari subjek dan predikat. Oh, kalau misalkan dia nanti jadi singkat ya begitu kira-kira nanti ya. Ada pisangnya diberi kejelasan lengkap juga atau keterangan juga. Pisang Ambon yang berwarna hijau. Nah, itu kan kalimatnya ini ya. Pisang Ambonnya dijelaskan lagi dia berwarna hijau begitu ya. Itu objeknya begitu ya. Nah, predikat misalkan unsur kalimat yang di samping subjek. Nah, kalau kita lebih selidiki lagi, untuk sebuah inti kalimat itu adalah sebenarnya ya, ada juga ahli yang mengatakan hanya predikat saja. Oh, begitu ya. Yang misalkan cuma subjek aja, misal nih, Mas Ridwan. Mas Ridwan kan nggak ada kata-kata apa-apa, cuma itu aja ya. Nah, begitu. Jadi teman-teman, nah untuk hal yang seperti ini kita, nah ini bisa dicoret-coret di sini ya. Nah, jadi untuk predikat ini dia bisa berupa inti kalimat ya. Kalau ada misalkan dari opsi jawabannya nanti biasanya ya, kalau dalam soal itu biasanya lengkap dengan predikat, subjek dan predikat. Kadang ada yang berisi objek begitu ya. Jadi teman-teman pilih dan ringkas saja inti kalimatnya. Tidak usah dicampurkan. Nanti ada opsi jawabannya seperti tadi ya. Pisang Ambon. Nah, pisang Ambon berwarna hijau. Jadi itu optionnya misalnya kan. Lalu dosen yang berwarna putih adalah dosen saya. Cuma itu saja kadang begitu ya. Nah, lalu ada juga misalnya dosen makan aja. Nanti kalau misalkan ada dosen makan pisang misalnya, maka pilihlah dosen makan pisang begitu ya. Nah, ini unsur predikat ini adalah unsur utama dari suatu kalimat di samping subjek yang merupakan inti dari kalimat. Unsur pengisi predikat suatu kalimat berupa kata. Biasanya adalah kata verba atau kata kerja. Oh, bisa tidak adjektiva? Bisa. Atau nomina, numeral, dan profesional. Dapat pula berupa frasa. Frasa verba, frasa adjektiva. Contohnya, Kang Ridwan merasa bangga. Nah, itu juga predikatnya merasa bangga itu predikatnya begitu ya. Bukan merasa saja begitu ya, tapi merasa bangga. Nah, ini objek. Nah, adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek begitu ya. Subjek. Nah, sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda juga. Misalnya ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Objek bukan unsur wajib dalam kalimat. Nah, adik bermain. Nah, itu sebenarnya sudah cukup begitu ya. Jadi objek ini unsur sunnah kalau kata orang mah gitu ya. Nah, oleh karena itu, di dalam sebuah kalimat terdiri dari objek, subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau misalkan opsi jawabannya lebih lengkap kepada ada yang tiga ini, maka pilih aja yang ketiganya. Biasanya ya, kalau untuk soal yang panjang-panjang kayak tadi, contoh soalnya ya, maka kita perhatikan diringkas saja unsur-unsurnya begitu ya. Nah, objek ini adalah berupa layangan dalam kalimat ini ya. Adik bermain layangan, Aldi membeli sebuah buku, kelinci itu memakan wortel. Jadi wortel ada objeknya gitu ya. Unsur kalimat efektif ada keterangan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi. Seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata, nah, penghubung. Seperti ketika. Nah, contoh kalimatnya ya. Nah, kita menggunakan yang ditandai oleh preposisi. Keterangan yang pertama ini dulu ya. Keterangan yang berupa rasa yang ditandai oleh preposisi. Nah, seperti di. Nah, misalnya
Siti Nuraini makan di halaman rumah. Nah, itu kan kata keterangan yang ditandai dengan di. Nah, pertanyaan kakak, untuk penggunaan di halaman rumah itu digabung atau dipisah? Dipisah. Dipisah. Kenapa dipisah? Karena Karena menunjukkan menunjukkan tempat. Tempat. Ya, jadi berupa kata depan. Depan. Ya, jadi menunjukkan tempat. Jadi kalau di atau ke dia bertemu dengan kata keterangan tempat, nah maka dia akan dipisah. Bukan termasuk Preposisi. Ya, ini sebenarnya ditandai oleh preposisi, ini sebenarnya kata depan ya, bukan preposisi. Maaf ini. Nah, baik. Nah, contohnya yang lain misalnya di samping. Nah, itu dipisah atau digabung? Dipisah. Dipisah. Kenapa dipisah? Di sampingnya menyatakan letak. Ya, letak atau tempat juga. Di samping saya gitu ya. Nah, jadi juga itu dipisah begitu ya. Ke samping juga dipisah ya. Ke sana, kalau ke sana itu dipisah atau digabung? Dipisah. Dipisah. Ya, Sama. juga ya. Ke sana, ke sini dong. Nah, ke sini gitu juga dipisah begitu ya. Jadi, nah itu berupa preposisi atau kata depan ya gitu. Iya, preposisi ini ya, benar preposisi. Bukan afiksasi atau imbuhan ya. Nah, berbeda dengan imbuhan ya, teman-teman atau adik-adik kakak sekalian. Nah, kalau imbuhan dia berada di depan tapi tidak dipisah. Kenapa tidak dipisah? Kenapa imbuhan tidak dipisah? Karena Karena bukan kata keterangan. kata depan. Iya, karena merupakan kata keterangan tempat yang mengikutinya. Jadi berupa kata kerja. Nah, biasanya misalnya Kanaya disakiti teman lelakinya atau abangnya misalnya begitu ya. Oh, atau Kanaya dicintai ibu dan ayahnya. Nah, kenapa itu menjadi digabung? Karena setelah di itu kata kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman susah ya, ya bedakan saja dengan kata kerja dengan kata tempat. Keterangan tempat ya begitu ya. Kak, kalau misalkan selain kata kerja boleh tidak? Boleh tidak? Misalkan di-nya diiringi dengan kata selain kata kerja. Atau apanya, K-nya. Ayo. Boleh ya, bisa diikuti Boleh. dengan ya kata keterangan sifat misalnya begitu. Oleh kata sifat atau adjektiva ya. Lalu begitu ya. Atau nah, biasanya kalau untuknya di botol itu kan menyatakan benda ya. Kalau di botol berarti kan pada tempat begitu ya. Maka itu dipisah gitu ya. Nah, kalau misalkan sifat ya di apa namanya? Kalau sifat itu dipermalukan ya. Biasanya jarang ya kalau untuk sifat, tapi ada ya beberapa kata-kata jadinya nanti sama juga ya. Misalkan malu, dimalu. Nggak ada ya. Tapi dipermalukan. Jadinya kata kerja juga. Maka begitu ya adik-adik untuk keterangan. Kak, kalau semisal Kak mau tanya, Silakan, dengan siapa ini? Ridwan, Afif Ridwan. Kurang Kalau jelas suaranya, boleh diperbesar lagi. Afif Ridwan, Iya, Mangga, silakan. kalau semisal tadi, kalau di halaman itu dipisah ya Kak, karena Iya, menyatakan tempat. iya betul. Kalau misalnya di samping gitu, digabung atau dipisah? Dipisah, tetap dipisah. Dipisah ya Kak. Iya, betul, Kang Ridwan. Berarti di depan, di belakang juga dipisah. Betul. Nah, soalnya itu kan menyatakan letak, bukan kata kerja setelahnya. Diperbarui. Nah, maka itu digabung karena melakukan kegiatan memperbarui, membuat baru gitu ya. Paham, Nah, paham. gitu.
disausi. Nah, disausi, diberi saus kan gitu ya. Nah, sebenarnya kan itu tidak ada di saus saja gitu ya, lebih efektifnya begitu. Begitu, Kang. Oh ya, Ya, terima kasih. siap. Nah, lanjut. Nah, keterangan ini bukan unsur utama, tidak bersifat wajib seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Tidak terikat preposisi. Nah, dia tidak bersifat wajib seperti yang tadi ini ya. Dia boleh bebas, boleh ada, boleh tidak. Ya. Jadi ya antara ada dan tiada lah dia. Tapi dia memberikan kalau dalam kasus hukum, dalam cerita di novel, cerita cerpen atau kasus persidangan, maka keterangan tempat ini sangat penting. Nah, kalau dalam bahasa ya mungkin ya ini dikatakan tidak terlalu menjadi unsur utama begitu. Tidak artinya tidak bersifat wajib, boleh ada, boleh tidak begitu ya. Tidak terikat posisi. Nah, boleh saja dia letaknya di awal. Contohnya, di samping saya ada bocil makan bala-bala begitu ya. Nah, di samping saya itu keterangan ada bocah cilik makan bala-bala begitu ya. Nah, bocah ciliknya subjek, makannya predikat, bala-balanya objek. Kita rubah keterangannya ini menjadi di belakang. Nah, jadi apa jadi kalimatnya? Coba Kang Ridwan. Kalau dirubah. Gimana? Bisa diulangi? Ya, di samping saya ada bocil makan bala-bala. Nah, kalau misalkan di sampingnya dirubah letaknya di akhir kalimat, jadinya gimana? Seperti apa coba? Bunyikan kalimatnya. Bocil makan bala-bala di samping saya. Nah, begitu. Jadi, keterangan ini dia letaknya tidak harus di awal. Ya, begitu. Tidak harus. Bisa berpindah-pindah. Begitu ya. Bisa dipindah-pindah. Tapi kalau predikat kan tidak bisa. Misalnya, bocil makan bala-bala. Makan bocil bala-bala. Kan aneh jadinya makan bocil bala-bala. Nah, kalau bahasa lisan, mungkin orang bisa mengerti. Tapi dengan tulisan orang jadi tidak mengerti. Makan. Jadinya perintah tadi nantinya. Makan bocil bala-bala ini. Misalnya kan gitu ya. Ini kalimat perintah. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah untuk keterangan ini dia bisa berada di awal ataupun di akhir. Antara subjek dan predikat juga bisa. Contohnya bocil makan bocil di samping saya makan bala-bala. Nah, di sini diletakkan setelah subjek dia begitu ya. Tapi kalau setelah predikat tidak bisa tidak. Bocil makan di samping saya bala-bala. Ya, tadi jadi agak rancu ya, tapi nah bisa juga kalau misalkan orang itu paham. Kak mau tanya, Mhm. kalau semisal bala-bala dimakan bocil boleh tidak? Boleh. Jadinya kalimat pasif. Oh iya. Nah, jadi berubah nantinya bala-balanya jadi Dimakan bocil. ya begitu. Kamu Nah, mau ini tanya? jenis-jenis keterangan ya. Keterangan waktu, tempat, cara, ya. Dengan hati-hati itu keterangan cara ya. Sebab, tujuan, posisi, tambahan pewatas ini banyak sekali ya nanti ya. Nah, fungsinya seperti objek, tetapi yang membedakannya adalah untuk pelengkap ini tidak bisa dirubah menjadi subjek, begitu ya. Subjek pada kalimat pasif, pelengkapnya biasa terletak setelah predikat atau objek. Nah, itu tentang unsur kalimat tadi ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih sebenarnya inti dari kalimat efektif ini, begitu ya. Untuk sebuah kalimat efektif, dia mempunyai kesatuan, kesepadanan, kepaduan, penekanan, kesejajaran, kehematan, kologisan, kevariasian. Wow, banyak sekali. Betul, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu ya langsung dengan secara cepat saja. Ya. Kita waktunya sampai jam 9.30 ya. Nanti kakak jelaskan sekitaran 10 menit untuk soal-soal kita ya.
Kayaknya di sini. Kalimat yang jelas memperlihatkan kesatuan gagasan dan mengandung satu pokok permasalahan. Contoh, menanam pohon akasia sebagai upaya penghijauan telah dilakukan oleh warga sebagai tindak lanjut perda tentang penghijauan. Pembahasan terdapat dua pokok masalah. Supaya efektif diubah menjadi penanaman pohon akasia sebagai upaya penghijauan telah dilaksanakan warga. Nah, nama pohon akasia sebagai tindak lanjut perda tentang penghijauan. Nah, begitu. Jadi dibagi dua, karena penanaman pohon itu ada sebagai upaya dan sebagai tindak lanjut. Karena ada dua kata kerjanya di sana, begitu ya. Nah, sebagai upayanya juga, nah, dan sebagai tindak lanjut. Kesepadanan. Nah, keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak mengandung subjek ganda. Nah, subjek ganda ya. Kalimat penghubung interaktif tidak dipakai pada kalimat tunggal. Predikat tidak diketahui kata yang apanya ini. Kenapa ya? Ini coba. Ini kan. Aduh. Ini balik lagi dia deh. Nah, predikat tidak didahului kata yang, gitu ya. Jadi kalau untuk predikat kesepadan ini maksudnya kata yang ini, yang termakan. Nah, nggak usah dibuat misalkan bala-bala yang termakan. Itu kan tidak sepadan, jadinya tidak efektif, begitu ya. Jadi kalau kata misalnya bala-bala termakan sudah jelas. Nah, begitu ya. Tersakiti, ya boleh. Nah, itu kan yang tersakiti. Nah, gitu kan kata yangnya mungkin tidak menimbulkan keefektifan atau kesepadanan di sini ya. Itu tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, penghubung interaktif ini kalau tidak salah bentar ya, kalimat penghubung. Kalimat tidak mengandung subjek ganda ini sudah jelas ya. Nanti kita coba lihat lagi yang lain. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi ada keluar layarnya? Keluar, Kak. Udah ya? Ya, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian kata depan di dalam bagi untuk dan menurut di depan subjek. Misalnya, contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Nah, ini salah ya. Jadi langsung saja, semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Jadi kejelasan ini adalah menurut kakak sih artinya dia subjek atau predikatnya itu tidak usah memberikan kata-kata yang tidak efektif ya begitu ya, sehingga menjadi kurang jelas begitu ya. Untuk semua mahasiswa, jadi kan itu kan biasanya kata-kata lisan yang sering kita gunakan, gitu ya. Tidak mengandung subjek ganda, ini contohnya. Pernyataan itu saya kurang jelas. Nah, ini yang subjek gandanya yang tadi ya. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan cara menambahkan bagi di antara pernyataan itu dan saya, sehingga kalimat efektif sebagai berikut. Pernyataan itu bagi saya kurang jelas. Saya kurang jelas akad pernyataan itu. Nah, berbeda mungkin dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Malaysia begitu ya. Nah, sehingga Malaysia memang kalau kita perhatikan ya, yang banyak kata-kata yang bisa membuat kita jadi bingung ya bahasa Malaysia. Nah, makanya bahasa Indonesia kita ini itu adik-adik teman-teman kakak sekalian itu digunakan sebagai bahasa internasional atau bahasa ASEAN ya, begitu nomor 1 karena bisa dipahami dan mudah begitu ya. Hampir sama juga dengan bahasa Arab sebenarnya begitu ya. Kalimat penghubung interaktif tidak dipakai pada kalimat tunggal ini contohnya ya. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ini kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, kami datang terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat.
Nah, ini bisa berubah ya. Karena apa? Ini di contohnya ini. Nah, di contohnya yang ini. Nah, di contohnya itu ini karena dibagi menjadi kalimatnya. Jadi kalau sehingga itu penghubung antar kalimat, bukan penghubung intra kalimat atau di dalam kalimat. Oleh karena itu adalah penghubung antar kalimat. Jadi kalau misalkan menggunakan kata sehingga, nah, sehingga itu tidak digunakan dalam dua kalimat yang berbeda, tapi gunakan oleh karena itu. Ini adalah hubungan sebab akibat gitu. Predikat tidak dilalui kata yang. Bahasa Indonesia yang berasal, yang terletak begitu ya. Bahasa Indonesia terletak, berasal. Nah, itu saja untuk kata yang. Nah, kepaduan adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur atau kata pengelompokan yang membentuk kalimat. Contoh, permasalahan itu perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, sehingga masa yang akan datang tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi dia ada penekanan. Inilah penggunaan konjungsi sehingganya. Antar kalimat, jadi tidak tepat. Seperti ini ya. Aduh, maaf. Nah, yang ini tadi ya. Nah, kata yang sehingga ini tadi ya. Nah, ini kata sehingga karena di beda kalimat ya. Jadi kalau memang kamu menggunakan sehingga juga, maka harusnya pakai koma begitu ya. Tapi kan oleh tidak tepat sebenarnya ya. Maka untuk mempertepatnya, gunakanlah sehingga dalam satu kalimat saja. Nah, tapi kalau mau menjadikan dua kalimat, gunakan konjungsi oleh karena itu. Wow, banyak sekali ya. Iya, benar. Begitulah kira-kira ya adik-adik. Ini kepaduan penekanan ya, mengubah profesi masing-masing. Ini penekanan ini tidak terlalu penting ya. Karena dia ada mengubah posisi kalimat. Misalnya menjawab pertanyaan dosen penguji. Itu pernyataan dosen penguji dijawab oleh mahasiswa. Jadi ada penekanannya begitu ya. Memberikan penjelasan apa yang harus berkaitan dengan hal yang dirasa penting. Karena yang di sini menurut kakak yang penting itu adalah dijawab oleh mahasiswa. Di pertanyaan dosen penguji di pasif ya, ya. Penggunaan repetisi. Nah, ini repetisi ini artinya apa? Ini arti repetisi itu dia menggunakan proses yang rumit dan membentuk banyak dimensi. Bukan hanya dimensi, ini dimensi-dimensi lagi kan gitu ya. Nah, ini contoh pengulangan kata repetisi ini disebut juga untuk memberikan penekanan begitu ya. Sehingga yang jelas yang diulang itu adalah hal penting yang dibahas. Menggunakan pertentakan anak itu rajin, tidak malas. Ya, ini penekanan juga. Gunakan partikel yang lah pun kah ya. Kami pun. Nah, ini kan penekanan. Baiklah, gitu kan? Nah, begitu. Nah, kesejajaran. Nah, yang harus mengandung kesejajaran antara gagasan dalam bentuk pembahasan sebagai sarana pengetahuan. Jenis pembentukan paralelisme sebagai bentuk. Sejajar bentuk, sejajar makna, bentuk, dan makna. Gitu ya. Pernah melihat sebuah puisi begitu ya? Aku adalah binatang jalang, aku adalah berasal dari kumpulan yang terbuang. Ini sejajar dia akunya begitu ya, karena dia memiliki makna bahwasanya aku adalah hal yang penting untuk dibahas dengan semangat. Nah, iya, lalu kita ke kehematan. Nah, untuk kehematan contohnya ya memakai baju warna merah. Silakan naik ke atas. Nah, ini perlu dibahas juga ya. Baju warna merah. Ini artinya merah ini baju merah itu cukup orang udah paham. Baju merah begitu ya. Nah, next ya naik ke atas. Kalau naik pasti ke atas, nggak mungkin naiknya ke bawah begitu ya. Kalau kalaupun berada di bulan juga itu pasti ke atas tuh ya di atas kepala kita begitu ya. Itu ya. Nah, contoh yang tidak baku ya di sini adalah para tamu-tamu. Nah, ini para tamu-tamu, para tamu atau tamu-tamu saja. Ini kan kata pengulangannya. Beberapa orang, beberapa orang welah gitu ya kan jelas. Atau orang-orang. Ini kan banyak pengertiannya gitu.
para hadirin. Jadi ya hadirin saja. Hadirin yang kami hormati. Kelogisan, contohnya kelogisan ini adalah kepada Bapak Camat waktu dan tempat kami persilakan. Untuk mempersingkat waktu. Nah, sebenarnya waktu tidak bisa disingkatkan. Nah, Bapak Camat waktu dan tempat kami persilakan, begitu ya. Kepada Bapak Camat kami persilakan, bukan waktu dan tempat yang kami persilakan, tapi Bapak Camatnya. Nah, di sini kepada untuk menghemat waktu, bukan dipersingkat ya. Waktu tidak bisa dipersingkat, tapi bisa dihemat gitu ya. Nah, itu kevariasian, rivalitas, makna atau suatu kebenaran. Nah, variasi sinonim kata begitu ya kevariasiannya. Nah, kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah gitu ya. Jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Unsur-unsur dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif itu kesepadan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Baik adik-adik, karena jawab ya kakak mau dibahas soal atau gimana ini adik-adik? Waktu kita sudah terbatas, bahas dulu soal ya sebentar ya. Yang kalimat efektif yang dalam teks yang panjang ini Kak. Sebentar. Lupa dulu soalnya. Yang pretest. Kak Jeffrey. Ya. Nanti minta PDF-nya soalnya buat diulang. Boleh, boleh. Ini saya lampirkan aja PDF-nya sini nanti ya. Iya. Di chat ya. Di Zoom ini. Ini ke penitia aja langsung ya nanti ya. Nah, ini tentang perubahan iklim tadi soal kita ya. Betul? Nah, kita berbicara tentang konjungsi. Nah, kalau dalam kalimat itu konjungsinya tidak tepat, maka juga dia akan salah gitu ya. Nah, konjungsi yang tepat untuk menanggapi paragraf ketiga adalah, nah jawabannya adalah C. Kata penghubung. Konjungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta kalimat dan kalimat. Konjungsi tepat menanggapi kalimat pada paragraf ketiga, konjungsi antar kalimat. Ini yang kita bahas tadi ya, karena terletak di awal kalimat. Selain itu, nah, konjungsi tersebut menyatakan perlawanan. Sebab kalimat 2 merupakan pernyataan yang berkebalikan dari pernyataan kalimat 1. Dengan demikian, konjungsi yang tepat adalah akan tetapi. Itu akan tetapi, meskipun, gitu ya. Nah, itu adalah konjungsi antar kalimat. Begitu. Nah, kesalahan penulisan ya. Kesalahan penulisan terdapat pada kata ilmuan, bukan ilmuwan ya. Ya, ilmuan. Nah, itu merupakan tidak baku dari ilmuwan. Nah, ini kakak juga harus memberikan penekanan sama adik-adik. Tolong, sudah ada yang mendownload aplikasi KBBI belum? Halo? Sudah. Siapa yang belum? Kang Afif Rifdan sudah? Siti, Tipani? Sudah. Belum kan? Soalnya kapasitasnya KBBI kan yang 5 apa KBBI yang mana? Ya, KBBI 5 yang ini. Ini kakak juga punya ini aplikasinya. Nah, kayak gini ya. Nah, nih. Teman-teman wajib download aplikasi ini. Karena aplikasinya cuman, kalau nggak salah ya cuman berapa mega gitu ukurannya. 7 atau 5 megabyte. Jadi hapus saja foto-foto selfie-nya dulu. Hapus saja downloadnya dulu. Lagu-lagunya dihapus dulu. Nah, atau Instagramnya kalau boleh di-stop dulu. Nah, teman-teman bisa langsung cari di sini. Ilmuan.
Nah, dia nanti keluar ya. Ilmuwan bentuk tidak baku dari ilmuwannya keluar. Begitu. Artinya adalah orang yang ahli. Kalau sate itu bentuk baku atau tidak? Tidak baku. Ya, yang baku adalah satai. Nah, begitu ya. Karena dia berupa cakapan sebenarnya. Gabungan kata adalah satelilit. Ini banyak ya. Ini keterangan di sini. Contohnya adalah apotek atau apotik? Apotek. Ya, betul ya. Apotek ya. Jadi dia berupa kata benda. Nanti di sini ada nomina. Nah, di sini semua kata ini adalah nomina. Abiturian, abjak, abjeksi, ABK, ada anak buah kapal. Ya. Nah, teman-teman nanti di sini bisa paham kata itu termasuk ini apa begitu ya. Begitu. Termasuk jenis nomina atau verba begitu ya. Termasuk jenis apa dia begitu. Jadi ilmuwan adalah memiliki makna adalah orang yang ahli, penulisannya pakai W, ilmuwan. Nah, itu juga menggunakan afiksasi berupa akhiran wan. Nah, akhiran wan, ilmu wan gitu ya. Sejarah wan gitu ya. Jadi akhiran wan itu memiliki seorang yang melakukan sebuah kegiatan itu atau sedang melakukan kegiatan seperti ilmuwan itu dia di bidang itu bergeraknya begitu. Baik teman-teman, kita next nomor. Kak, mau tanya dulu. Silakan, Kang Ridwan. Itu tadi ekstrim atau ekstrim toh? Ekstrim atau ekstrim Kak? Nah, ekstrim atau ekstrim Kak? Nah, teman-teman bisa cek. Ekstrem. Nah, ekstrim coba kita buat ya. Nah, ekstrem begitu ya. Wah, kalau bahasa Indonesia itulah ya teman-teman ya. Kita buat ekstrim misalnya ya. Nah, ini nanti ada tidak ekstrim. Kenapa? Kalau dalam bahasa Inggris kan tulisannya yang ekstrim ya. Saya kurang paham ya. Kalau nggak salah yang diserap oleh bahasa Indonesia itu adalah bunyinya. Bukan tulisannya. Jadi mungkin tulisannya adalah ekstrim, bacaannya ya tulisannya adalah ekstrim tapi bacaan ekstrim. Atau ya kalau nggak salah itu seperti itulah ya. Jadi bunyinya yang diserap oleh bahasa Indonesia itu. Ya kan ini dari bahasa luar ya, bahasa Inggris. Bagus pertanyaannya Kang. Ini sudah terjawabnya ekstrem ya. Oh ya Kak, terima kasih. Nih lanjut nomor 4. Nah, nomor 3 sudah ya? Belum. Kesalahan penulisan kata berhimbuan terdapat paragraf 3 yaitu memerluas. Kata memerluas berasal dari kata luas dan mendapatkan himbuan memper. Dengan demikian, penulisan yang tepat adalah memperoleh. Oleh sebab itu, jawabannya tepat adalah B. Begitu ya. Memperoleh. Karena oleh ya, begitu ya. Memper. Jadi, kenapa perluas? Ya, harusnya kan perluas itu begitu ya. Nah, dia ada beberapa kata yang terjadi pelesapan. KPTS, jika diberikan imbuhan me, maka dia hilang awal hurufnya tersebut. KTPS tersebut, begitu ya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4. Kalimat efektif adalah yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Nah, ini kalimat berapa saja, Kak? Nah, terdapat unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Ini kan yang inti kalimat tadi ya. Selain itu, kalimat efektif juga tepat dan pemilihan kata diksi yang tepat. Gitu ya. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat paragraf ke-6. Kalimat tersebut tidak efektif karena hanya terdiri dari keterangan. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak memiliki unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat subjek dan predikat. Jawabannya adalah B. Begitu. Nomor 5. Nah, kata depan. Nah, ini ya, kata depan menunjukkan keterangan. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Kata depan yang sering digunakan adalah kata dike daripada. Nah, contoh, misalnya begini, menulis dengan apa? Menyatakan peristiwa dengan apa namanya? Dengan bal atau secara bal. Nah, itu menyatakan peristiwa dengan bal atau menyatakan peristiwa secara bal. Menurut teman-teman jawabannya apa? Dengan bal atau bukan? Ya, dengan bal dia ada dua pilihan. Misal begini, Kang Ridwan menyatakan peristiwa dengan bal. Kang Ridwan menjelaskan peristiwa secara bal. Secara bal. Cara bukan. Ya, secara. Karena bal itu adalah baik, akurat, lengkap. Begitu ya. Jadi, secara bal itu adalah melalui proses yang begitu. Secara baik, secara lengkap. Kalau dengan itu artinya apa? Kalau dengan berarti menggunakan alat. Dia menjadikan alat bal tersebut. Nah, dengan cangkul, dengan palu, begitu ya. Jadi bal itu bukan alat, tapi proses, cara. Nah, begitu. Jadi bisa dipahami ini ya. Nah, ini kan kata depan ya, nomor 5 ini. Kata depan menunjukkan keterangan. Nah, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan yang sering digunakan adalah kata depan dike daripada. Kesalahan tulisan kata depan terdapat pada paragraf 4, yaitu kata ke depan. Nah, ini sama dengan ke samping tadi ya. Ke samping, ke atas, ke bawah, ke belakang. Maka harusnya diapakan? Dipisah. Ya, betul. Dipisahkan. Nah, jangan dipisahkan orang yang menyatu. Tapi pisahkanlah kata depan dengan keterangan tempatnya. Begitu. Nah, agak lebar sih perbandingannya ya. Nah, gitu. Oke, next. Nomor 6. Nah, ini perlu diperbaiki tidak? Begitu ya. Nah, ini kata yang berupa diperbaiki atau tidak tadi. Begitu ya. Untuk ini, kita bisa memahami soalnya adalah yang bercetak tebal. Begitu ya. Nah, pertama adalah kan tetapi. Nah, ini kalau tadi melihat soal seperti ini, kan teman-teman lihat aja teks yang sebelumnya, misalkan tidak ada menemukan ini akan tetapi satu efektif ya 8 garis pantai ya. Nah, lalu perjanjian Paris. Ini sampai nomor 10 kayak gitu. Ini efektif tidak efektifnya begitu dengan kata-kata yang begitu yang ada di teks ini. Nah, untuk nomor 6 ini tidak diperbaiki, nomor jawabannya tidak perlu diperbaiki karena adalah konjungsi antar kalimat. Ya, ingat tadi ya kita sudah bahas konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Ya. Nah, jika, maka, nah itu adalah konjungsi interkalimat. Akan tetapi, begitu ya. Nah, itu adalah konjungsi interkalimat. Next, nomor 7. Nah, efektif. Nah, tulisan yang betulnya adalah begini. Nah, efektif. Next, nomor 10 adalah garis pantai. Kenapa A tidak perlu diperbaiki? Nah, untuk nomor 10 ini, nomor ini yang garis pantai mana tadi? Nah, kenapa tidak menjadi huruf besar dia garis pantai ini? Karena bukan diiringi keterangan geografis. Garis pantai Pangandaran. Maka baru huruf besar. G-nya besar, P-nya besar, Pangandaran, P-nya juga besar. Jadi Sungai Kapuas. S-nya besar, K-nya juga besar. Begitu ya. Kalau misalnya sungai di tepi barat, itu tidak huruf besar karena tidak diiringi unsur
grafis ya teman-teman ya. Iya, Bisa dipahami untuk garis pantai ini dia tidak huruf besar. Tulisannya adalah seperti ini. Oke, next nomor 9. Nah, tidak perlu diperbaiki. Nah, atmosfer. Maka jawabannya adalah atmosfer. Ini yang betul, atmosfer. Nah, ini yang betul ya, atmosfer. Oke, Kakak rasa next nomor 10. Nah, perjanjian Paris. Maka dia huruf besar. Tapi tidak menggunakan tanda kutip. Ini tanda kutip ini gunanya untuk apa? Siapa yang tahu tanda kutip guna untuk apa? Kalimat langsung. Nah, betul sekali. Nah, untuk kalimat langsung baru menggunakan tanda kutip. Padahal dia huruf besar, Kak. Iya, tapi kan tidak menggunakan tanda kutip. Oke, kawan-kawan, karena ada waktu sekitar 4 atau 5 menit lagi, kawan-kawan bisa menjawab soal post test. Nah, kodenya sebentar lagi Kak berikan. Tiga 3773. Kalau yang sudah terbuka di ininya. 377 berapa, Kang? 33. Tiga 33. Nah, kita bukan dicek. Boleh Kang Ridwan nanti ke panitia aja langsung ya. Oke, silakan teman-teman bergabung. Ini penjelasannya cukup panjang ya, jadi mudah-mudahan banyak bisa teman-teman pahami nanti terkait ini. Saya coba bagikan di sini aja kali ya. Cek. Kalau di sini nggak boleh, nggak bisa di chat ini nggak bisa dilampur. Kalau di HP nggak bisa dilampirin file. Baik teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu orang lagi bergabung. Tuan sudah bergabung, Cipani sudah. Nah, kita mulai ya. Nah, karena waktu kita juga sudah terbatas dan waktunya sudah mulai habis ya. Jadi kakak tutup saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bentar, kalau ada yang ingin ditanyakan, maka silakan dulu sebelum ditutup ini. Jika ada. Nah, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktunya udah habis ya. Makasih buat Kang Jeffrey dan kalian yang masih ngerjain post-test, silahkan diikutin post-testnya. Kalau gitu, saya tutup buat sesekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.